Kebanyakan orang mengira kalau Alkitab banyak bercerita tentang betapa kacaunya manusia. Dan memang benar. Dan yang benar juga adalah kata-kata dalam Alkitab yang terkait dengan topik ini sering terdengar aneh bagi orang-orang zaman sekarang. Seperti kata dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Sehingga cara pandang Alkitab tentang keadaan manusia seringkali diabaikan atau dianggap kuno dan terbelakang. Hal ini sangat disayangkan. Karena melalui kata-kata ini, para penulis Alkitab dapat memberi kita kajian yang sangat mendalam tentang sifat manusia. Kata kesalahan mengacu pada perilaku yang menyimpang, sedangkan dosa mengacu pada kerusakan moral. Dan pelanggaran, ini kata menarik yang pasti tidak kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi mari kita fokus sebentar pada kata ini. Dalam bahasa Ibrani, di Perjanjian Lama, kata bendanya adalah pesha, sedangkan kata kerjanya adalah pasya. Dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya adalah paraptoma. Kata-kata ini biasanya diterjemahkan sebagai pelanggaran atau kadang-kadang sebagai pemberontakan. Dan dalam terjemahan yang lebih lama lagi sebagai kesalahan. Kata-kata ini menunjukkan bagaimana kita melanggar kepercayaan orang lain. Pesha menggambarkan pengkhianatan dalam suatu hubungan. Dan karena ada berbagai jenis hubungan, maka ada berbagai jenis perilaku yang disebut sebagai pesha. Seperti jika ada dua negara yang menjalin hubungan, maka kita menyebutnya sebagai perjanjian. Dan pasya digunakan untuk menggambarkan pelanggaran atas perjanjian tersebut. Seperti yang kita baca dalam Alkitab di kitab 2 Raja-Raja. Sesudah Ahab mati, maka pasyalah Moab terhadap Israel. Nah, kalimat ini biasanya diterjemahkan sebagai memberontaklah Moab terhadap Israel. Tetapi menurut bahasa Ibrani dalam Alkitab, kita tidak pasya terhadap seseorang, tetapi kita pasya dengan dia, artinya kita merusak kepercayaan dengan orang itu. Hal yang sama muncul dalam hukum Perjanjian Lama tentang mencuri. Jika seorang Israel sedang bepergian dan ada yang menyelinap ke dalam rumah mereka dan mencuri sesuatu, ini disebut perampokan. Tetapi jika si pencuri adalah tetangganya, maka ini disebut pesha, karena mereka adalah orang yang seharusnya bisa dipercaya. Ada lagi kisah Yakub yang melarikan diri dari Laban, pamannya. Laban menuduh Yakub telah mencuri patung-patung berhalanya. Ia menggeledah semua barang Yakub tetapi tidak menemukan apapun. Dan Yakub pun berseru, "Apa pesyaku? Apa yang telah kulakukan yang merusak kepercayaanmu?" Namun ironisnya, patung-patung itu ternyata dicuri oleh istri Yakub yang merupakan putri Laban sendiri. Benar-benar merusak kepercayaan. Jadi pesya melibatkan satu atau sekelompok orang yang melanggar kepercayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan kata ini sering ditemukan dalam Alkitab yang merupakan kisah panjang rusaknya hubungan antara Allah dengan orang Israel. Di Gunung Sinai, mereka berjanji untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan juga memperhatikan orang-orang miskin di antara mereka, tetapi itu semua tidak mereka lakukan. Maka Allah mengangkat para nabi untuk menghadapi mereka. Seperti Nabi Mika yang berkata, "Aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pesyanya." Atau Nabi Amos, ia menuduh orang Israel pesya, terutama karena mereka menyembah berhala dan menjual orang miskin demi sepasang sandal. Ia juga menuduh bangsa-bangsa lain seperti Tirus yang mengambil keuntungan dengan menangkap seluruh penduduk kota dan menjualnya sebagai budak. Atau orang-orang Amon yang telah membunuh orang-orang yang tak bersalah agar dapat memperluas batas wilayah mereka. Bagi Amos, ini semua adalah tindakan pesya. Mereka melanggar kepercayaan bersama di antara semua manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Ia menyaksikan bagaimana para pemimpin ini telah mengabaikan atau membenarkan pelanggaran kemanusiaan demi keamanan nasional atau perekonomian yang kuat. Tetapi bagi Amos, ini semua adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Kita pasti paham mengapa para nabi ini menghubungkan pesya dengan kata-kata seperti pengkhianatan atau kebohongan. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, Rasul Paulus membangun gambaran manusia sebagai orang-orang yang merusak kepercayaan dengan menggunakan kata paraptoma. Ia mengingatkan kembali kisah dalam kitab Kejadian tentang Adam, yang dalam bahasa Ibrani berarti manusia. Dalam kisah ini, manusia melanggar kepercayaan dengan Allah dan memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat dengan cara mereka sendiri. Paulus menyebutnya sebagai paraptoma Adam, di mana manusia melanggar kepercayaan dengan Allah dan dengan sesama. Dan ini akan menggiring mereka kepada rumitnya hubungan yang rusak dan penuh pengkhianatan yang akan berakhir dengan kekerasan dan kematian. Namun bagi Paulus, ini belum selesai. Ia berkata, jika karena paraptoma satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua karena satu orang, yaitu Yesus Sang Mesias.
Jadi Allah tidak membiarkan umat manusia hancur sendiri oleh karena pengkhianatannya, melainkan Ia mengutus satu orang yang akan menanggung semua akibat terburuk dari pesya kita. Di sini Paulus mengambil gambaran Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita. Ia yang tidak melakukan kekerasan atau berdusta dengan bibirnya, namun ia akan terhitung bersama orang-orang yang pasya. Ia menanggung dosa mereka dan berdoa bagi mereka yang memberontak. Dan inilah kisah Alkitab yang mengagumkan bahwa Allah membalas pasya dan paraptoma umat manusia dengan kepercayaannya demi kita. Para rasul menyatakan bahwa di dalam Yesus, Allah telah menanggung akibat dari pengkhianatan kita, supaya Ia dapat menyediakan masa depan dan jalan hidup yang baru bagi manusia, yaitu jalan kesetiaan, kepercayaan, dan integritas. Dan seperti inilah Yesus, dulu dan sekarang. Dan Ia juga ingin manusia ciptaannya menjadi seperti ini saat Ia dengan setia menuntun kita menjadi ciptaan yang baru. Demikianlah kisah menarik di balik kata pelanggaran dalam Alkitab.